Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Setiawan, PGP 09.39, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan, UPT SDN 20 Tambang. Bila saya akan mempresentasikan modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual pemahaman atas pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab menjadi salah satu kunci untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini peran kita sebagai pendidik memandu dan menuntun serta memberikan kekuatan kepada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, berarti dalam diri seorang anak itu memiliki kodrat. Nah, di sini kita sebagai pendidik memberikan tuntunan kepada anak didik kita supaya dia dapat berkembang sebagaimana kodratnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, implementasi dari kodrat alam dan kodrat zaman pada pembelajaran saat ini, yakni dengan kodrat zaman berarti kita sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan zaman di mana anak-anak didik kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya saat sekarang ini. Berarti dalam pembelajaran kita hendaknya menyesuaikan dengan zaman peserta didik kita. Seperti proses pembelajaran pada tahun 80-an akan berbeda dengan tahun 2000-an atau saat sekarang ini. Yang perlu kita pikirkan bahwasanya kita perlu berinovasi, kita perlu menguasai ilmu dan teknologi sehingga anak didik kita sehingga kita sebagai pendidik dapat mengiringi perkembangan sebagaimana zaman yang sedang dijalani oleh peserta didik. Begitu juga dengan kodrat alam, anak yang berada di pegunungan tidak akan sama dengan anak yang berada di tepi pantai. Dalam hal ini artinya pembelajaran yang kita berikan kepada anak disesuaikan dengan lingkungan di mana anak itu tumbuh, di mana anak itu berada, di lingkungan mana anak tadi berkembang. Nah, kita harus menyesuaikan. Anak yang di tepi gunung, dia akan lebih banyak bercerita tentang suara burung, tumbuh-tumbuhan, serta kalau kita berbicara tentang profesi atau pekerjaan, dia akan lebih banyak mengenal tentang pertanian. Begitu juga dengan anak yang tepi pantai, dia akan lebih banyak mengenal tentang pesisir pantai, jenis-jenis ikan, kerang, dan lain sebagainya. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, dengan potensi atau kodrat yang dimiliki oleh anak dan tugas kita sebagai pendidik menuntun bagaimana anak tadi memiliki watak atau karakter yang akan memberikan energi positif sehingga energi yang positif tadi dapat menggerakkan pikiran dan perasaan serta kehendak atas kemauan sehingga menimbulkan tenaga agar anak tadi dapat berkreativitas. Sebagaimana teologi pendidikan, kita sebagai pendidik hendaknya betul-betul menjiwai tentang ingarso sung tulodo, yaitu di depan kita memberikan teladan, ing madio mangun karso, di tengah-tengah kita memberikan semangat, dan
Tut Wuri Handayani. Dari belakang kita memberikan dorongan, pengaruh dan motivasi. Pada saat sekarang ini, kita sebagai guru yang berada pada zaman abad 21, kita perlu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, menggunakan metode dan strategi atau pendekatan pembelajaran yang bervariasi, serta menggunakan harus menguasai multimedia sehingga anak merasa tidak bosan, anak merasa tidak jenuh dan bersemangat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan zamannya saat ini. Mari kita berupaya menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak didik sebagai pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Nah, dalam hal ini banyak bentuk yang dapat kita aplikasikan sehingga dapat mendorong potensi dan menuntun kodrat anak tadi melalui pembelajaran, proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Contoh, kalau kita tentang bergotong royong sesuai dengan kearifan lokal kita di Minangkabau, kita perlu menggerakkan anak-anak kita, bagaimana dia bisa berbagi, dia saling membantu, dia dapat berkembang sebagaimana layaknya seorang manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain dalam artian dalam rangka bersosialisasi, tapi juga kita melatih anak-anak melalui gotong royong tadi, dia mandiri, bisa bekerja sama di tengah perkembangan global ini. Alam diciptakan tidak hanya untuk dimanfaatkan, tetapi banyak juga pelajaran yang bisa diambil darinya. Sebagaimana falsafah adat Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Banyak sudah teknologi canggih yang kita gunakan sekarang, mengambil prinsip kerjanya dari alam. Untuk itu, kita selalu bersahabat dengan alam, lingkungan di mana kita berada, agar kita selalu dapat memetik pelajaran darinya. Semenjak saya menempuh dunia pendidikan, mulai dari perkuliahan sampai sudah 13 tahun saya mengabdi di dunia pendidikan. Seolah-olah selama ini kita kehilangan arah, kehilangan kiblat akan dunia pendidikan, sehingga kita mengacu sebagaimana daerah-daerah maju di luar sana. Namun sebenarnya kiblat itu sendiri ada di negara kita sendiri, anak bangsa kita sendiri, yaitu pahlawan nasional pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dahulu memang pernah ada kurikulum satuan tingkat pendidikan, atau disingkat dengan KTSP. Memang berbasis satuan pendidikan, tetapi itu tidak terrealisasi sebagaimana mestinya. Satuan pendidikan, tetapi kalau kita lihat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, satuan pendidikan dalam artian kedaerahan atau kearifan lokal. Nah, dasar-dasar keilmuan yang kita ajarkan kepada murid disesuaikan dengan kearifan lokal, sosial dan budaya yang berkembang di mana kita berada. Semenjak pembukaan PGP Angkatan 9 ini yang saya ikuti, memang dalam hal ini kami merasa tersentuh, terenyuh, yang mana selama ini kita seolah-olah kehilangan arah, kemana kiblat kita yang dituju untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi melalui program PGP ini yang direalisasikan dan disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri secara masif, mudah-mudahan pendidikan di Indonesia menjadi maju. Namun pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tidak merupakan hal baru di negerinya sendiri. Walaupun sudah sebelum Indonesia merdeka sudah ada, tetapi setelah kemerdekaan diraih, kita selama ini seolah-olah kehilangan arah. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan arah baru
dalam kependidikan. Namun suatu perjalanan tidak ada yang berjalan dengan mulus dan pastinya mendapatkan tantangan. Tantangan dalam hal ini yang dihadapi adalah kurang siap atau belum terbiasanya guru, murid, dan orang tua, sehingga perlu adanya sinergitas stakeholder sekolah sehingga pendidikan dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang mana anak dapat meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada tantangan, tentu ada pula solusinya. Yang pertama, perlu adanya sosialisasi ke warga sekolah dan masyarakat. Karena kita menerapkan mungkin menurut pandangan mereka ini hal yang baru, tetapi inilah hakikat dan tujuan yang jelas dari pendidikan kita. Yang kedua, guru dan kepala sekolah senantiasa menjadi insan pembelajar. Kita selalu belajar dan berinovasi. Bagaimana supaya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang teramat mulia ini dapat terrealisasi di bumi Indonesia ini. Sebagai penutup dari presentasi saya ini, saya ingin mengutip ungkapan dari Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dan hal ini seiring juga sesuai dengan falsafah adat Minangkabau, alam tak kembang jadi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.